Assalamualaikum warahmatullahi. Orang berpikir bahwa hacker memiliki skill dan pengetahuan yang luar biasa yang dapat digunakan untuk meretas sistem komputer dan mencari informasi yang berharga. Istilah hacker digambarkan sebagai seseorang yang jago, yang pintar mengetikkan perintah pada layar komputer dan mendapatkan nomor rekening atau data rahasia lainnya. Pada kenyataannya, hacker yang baik hanya memahami bagaimana sebuah sistem komputer bekerja dan mengetahui tools yang digunakan untuk mencari celah keamanan. Informasi sudah menjadi sebuah komoditas yang sangat penting di era saat ini. Sampai banyak orang mengistilahkan information based society. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik yang berupa organisasi komersial atau perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan maupun individual atau pribadi. Hal ini dimungkinkan dengan perkembangan pesat di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi. Pengelolaan data informasi yang lebih baik akan membuat sebuah organisasi mengetahui bagaimana perkembangan organisasi yang bekerja dalam bidangnya. Sebuah tolak ukur informasi akan membuat terus bisa dilakukan evaluasi dalam kurun waktu jangka yang ditentukan. Maka dari itu, tujuan dari sistem informasi secara umum adalah sebagai dasar agar perusahaan mengerti dan mengetahui sampai manakah kemajuan sebuah perusahaan mampu berjalan dalam bidang bisnisnya. Sangat pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain, misalnya pihak lawan bisnis, dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan. Maka hal tersebut dapat disebut dengan kebocoran informasi atau keamanan. Konsekuensi terhadap kebocoran tersebut dapat berakibat fatal. Pentingnya keamanan informasi. Informasi merupakan sebuah aset seperti aset bisnis penting lainnya. Sangat penting bagi sebuah organisasi dan tentu harus dilindungi. Prinsip dari keamanan informasi merupakan perlindungan terhadap aspek sebagai berikut. 1. Confidentiality atau kerahasiaan, yaitu aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi dan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. 2. Integrity atau integritas, yaitu aspek yang menjamin bahwa data tidak dilakukan perubahan tanpa izin dari pihak yang berwenang. 3. Availability atau ketersediaan, yaitu aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait. Ada juga aspek ancaman keamanan informasi. Aspek ancaman terhadap keamanan informasi diantaranya adalah 1. Interruption. Informasi dan data yang ada di dalam sistem komputer dirusak dan dihapus sehingga jika dibutuhkan data atau informasi tersebut tidak ada lagi.
2. Interception. Informasi yang disadap atau orang yang tidak berhak mendapat akses komputer di mana informasi tersebut disimpan. Ketiga, modifikasi. Orang yang tidak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai keinginan orang tersebut. Dan yang keempat, fabrication. Orang yang tidak berhasil meniru suatu sistem informasi yang ada sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut. Dan untuk rencana ethical hacking juga memiliki peraturan untuk kegiatan ethical hacking. Peraturan tersebut diantaranya adalah 1. Mendapatkan izin. Ketika melakukan ethical hacking, peraturan yang paling mendasar adalah mendapatkan izin dari pemilik jaringan atau sistem yang ingin dites. 2. Melaporkan semua penemuan. Nah, ketika semua sudah menemukan kelemahan jaringan ataupun celah yang bisa saja dimasuki oleh hacker jahat, kamu perlu melaporkan ke pihak yang terkait. Ketiga, merahasiakan penemuan tersebut. Ketika melakukan ethical hacking, kamu mungkin menemukan celah yang terlewatkan oleh orang lain. Dan jangan keceplosan menyebarkan ke siapa-siapa ya. 4. Menghapus jejak. Hal lain yang harus dilakukan melakukan ethical hacking adalah menghapus jejak, terutama setelah mengecek sistem jaringan. Skill yang harus dimiliki oleh ethical hacking. Daftar skill yang harus dimiliki ethical hacking diantaranya adalah 1. Programming. Skill utama yang harus dimiliki tentu saja adalah programming. Kamu harus mengetahui bahasa pemrograman serta cara mengotak-atiknya. 2. Pengetahuan akan jaringan. Untuk melakukan atau menjalankan ethical hacking, kamu harus benar-benar memahami jaringan yang sedang akan dicek. 3. Paham database. Biasanya, ancaman yang ditemukan dalam ethical hacking menyerang database. Jika kamu memahami database manajemen sistem, proses pengecekan akan berjalan dengan mudah. 4. Berbagai jenis platform dan hacking tools. Untuk menjadi ethical hacker yang baik dan berguna di mana saja, kamu harus memahami berbagai jenis platform seperti Windows, Linux, Unix, dan masih banyak lagi. Jika kamu hanya tahu itu saja, apa yang akan kamu lakukan jika klien membutuhkan untuk mengecek di sistem jaringan Unix? Terima kasih jika sudah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan ucapan yang saya berikan dalam video ini. Semoga dapat membantu